Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Merdeka. 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 Puji Tuhan, masih semangat kemerdekaan ya. Ya karena kemarin tanggal 17 ini masih hangat, tanggal 18 kacek sedino ya hari ulang tahun. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan, saya ulangi, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bonus ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul kebenaran membuahkan pengudusan. Kalau Bapak Ibu Saudara mencermati air, Bapak Ibu Saudara, tidak semua air itu bisa menyebabkan atau membuat tubuh kita sehat. Tidak semua air. Contoh, ada air yang bisa membuat kita justru malah sakit, yaitu air yang kotor atau air yang sudah tercemar. Ketika kita mengkonsumsi air itu, apa yang akan terjadi? Tubuh pasti akan bereaksi. Mungkin bisa saja terjadi diare karena air yang diminum tidak sehat. Mungkin juga akan terjadi banyak hal yang akhirnya berdampak pada tubuh kita. Karena apa? Airnya tidak baik. Lalu bagaimana caranya supaya air itu bisa menghasilkan hal yang baik untuk tubuh kita? Saudara, rupanya air yang nampaknya bersih saja masih bisa membuat tubuh kita ini sakit. Betul ya? Kita tidak tahu ya, mungkin air pam ya, dari PDAM, saya tidak menjelekkan, tidak. Kemungkinan bagi orang yang sensitif perutnya ketika mengkonsumsi itu bisa
berakibat sakit perut. Atau mungkin air sumur, ketika dikonsumsi kelihatannya bening, jernih, bisa saja membuat, kalau orang itu sensitif, pencernaannya akan terganggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pendahuluan di sini saya memberikan, sayangnya saya tidak buat PPT. Saya membuat satu cara bagaimana cara membuat air itu jernih dan sehat untuk dikonsumsi. Yang pertama itu direbus. Saya lebih suka air itu rebusan, lebih suka. Lalu air yang nggak direbus, apakah suka? Contoh mineral kemasan, saya senang, tetapi nggak marah rasanya kalau nggak direbus. Makanya saya lebih memilih rebus. Jadi kalau saudara minum air dari teko saya itu pasti air rebusan. Karena apa? Satu, air yang direbus itu akan mematikan virus, kuman, bakteri dan lain sebagainya. Menurut saya, ketika saya konsumsi itu akan menjadi sehat. Karena apa? Kandungan atau virus, bakteri yang ada di dalamnya mati. Itu menurut saya, berbeda dengan Bapak Saudara. Lalu kemudian bisa juga selain direbus ada filtrasi. Jadi air ini harus melalui proses penyaringan. Jadi disaring dulu dengan berbagai macam, ya kalau Bapak Ibu Saudara melihat mungkin ada penyaringan itu mulai dari ada pasir, ada arang, ada dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Kalau melewati arang nanti bakteri virusnya mati, harus disaring pakai pasir dan lain sebagainya. Bawahnya masih ada yang lebih lembut lagi sehingga kualitas air itu benar-benar terjaga. Setelah itu direbus dan lain sebagainya. Ada filtrasi atau ada juga distilasi atau bisa disebut dengan penyulingan. Penyulingan tahu ya Bapak Saudara? Mungkin dari air yang kotor direbus menghasilkan uap. Nah, uapnya ini disuling. Nah, akhirnya menjadi air yang sangat jernih hasil dari penyulingan rebusan ini tadi. Dan klorinasi. Nah, klorinasi ini apa? Menggunakan tablet atau cairan klorin. Ini dapat membunuh kuman. Tetapi hati-hati, ada orang yang juga sensitif terhadap obat ini. Jadi kalau menggunakan obat ini memang harus benar-benar kondisinya baik, yang tidak ada gangguan apa gitu yang tidak boleh. Nah ini ada 4 ini minimal Bapak Ibu Saudara yang dilakukan supaya air itu menjadi jernih, air itu menjadi sehat, dan air itu bisa dikonsumsi dengan baik. Lalu apa kaitannya air ini dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku? Kaitannya adalah kebenaran membuahkan pengudusan. Kudus itu adalah hasil. Sama seperti air yang baik diminum itu adalah hasil. Hasil dari apa? Dari 4 hal yang saya sampaikan tadi. Pengudusan itu adalah hasil dari apa? Dari kebenaran. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang benar, ketika kita melakukan kebenaran, maka hasil yang didapatkan adalah pengudusan. Tentunya tidak lepas dari kasih karunia. Karena mau tidak mau, perbuatan yang benar atau kebenaran ini pun juga adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari pembenaran. Pembenaran menghasilkan produk, yaitu kebenaran. Kebenaran menghasilkan produk yang namanya pengudusan. Makanya tidak ada kekudusan tanpa ada kebenaran. Tidak ada kebenaran tanpa adanya pembenaran. Dan pembenaran ini adalah Kristus pelakunya. Pengudusan ini adalah karya Kristus. Kudus itu adalah hasil dari karya Kristus. Itu terjadi pada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ini adalah produk dari Kristus yang membenarkan, menghasilkan kebenaran. Dari kebenaran ini membuahkan pengudusan. Kita menjadi kudus bukan karena upaya usaha kita. Kita menjadi pribadi yang berbeda dari dunia bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi hasil dari pengudusan, hasil dari pembenaran. Kristus membenarkan kita sehingga kita hidup benar.
Ketika kita hidup benar, maka hasilnya adalah kita menjadi pribadi yang berbeda dari dunia, yang disebut kudus. Jadi kudus itu bukan suci, bukan tidak bercatat, sama seperti Allah adanya. Tidak ada manusia yang seperti itu sempurna. Minimal kudus yang dimaksudkan di sini dari kata kudus itu terpisah, dipisahkan. Berarti ketika pengudusan itu terjadi, kita sedang dipisahkan dari dunia. Nah, saudaraku yang dikasih, sama seperti air tadi. Dari yang kualitasnya tidak baik, diolah, dikelola, sehingga menjadi air yang sangat layak untuk dikonsumsi. Bahkan di negara maju, di IKN ya sudah ada, nggak perlu direbus, air mancur dari keran sudah bisa diminum. Nah, itu lebih mutakhir lagi. Kita kan masih dengan cara apa Bapak Saudara? Primitif, harus direbus dulu. Saudara kalau mau minum air langsung brojok, aman di IKN, katanya gitu. Saya belum ke sana. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, kebenaran membuahkan pengudusan. Nah, dari Roma pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, ayatnya ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23 tadi, kepada manusia dengan tujuan apa? Menghasilkan buah. Supaya apa buahnya? Supaya saudara dan saya ada pada pengudusan ini, ada pada kehidupan yang kudus, bukan kehidupan yang bebas. Kemerdekaan itu benar-benar merdeka. Tidak ada belenggu, tidak ada ikatan, tidak ada intimidasi, tetapi benar-benar los, bebas. Tetapi bahasanya Rasul Paulus di sini ayat 15 ayat 16, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Aja mentang-mentang mendapatkan kasih karunia, akhirnya kita berbuat semau sendiri. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. Jangan mentang-mentang ada anugerah keselamatan yang diberikan kepadamu, akhirnya engkau hidup tidak teratur. Rasul Paulus menyanggah, bukan seperti itu. Dan di situ dijawab sekali-kali tidak. Engkau mendapatkan anugerah, ada kasih karunia, bukan berarti engkau bebas untuk berbuat dosa. Lalu dosa apa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Roma itu menghadapi tantangan yang luar biasa hebatnya. Jemaat di Roma, kekristenan ini terbelenggu. Pemerintahan Kaisar Roma tidak suka adanya kekristenan. Bagaimanapun juga kekristenan harus ditekan supaya tidak meluas. Tetapi yang terjadi apa? Karya Kristus luar biasa. Semakin kekristenan itu ditekan, semakin kekristenan itu diikat, justru malah semakin pesat berkembang. Jadi mana yang harus dipilih? Bebas atau dikekang? Tapi ini tidak berbicara tentang apa yang saya maksudkan. Yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini adalah ketika ada kasih karunia itu ada padamu, kita sudah menerima kasih karunia itu, bukan serta-merta kita berbuat semaunya sendiri. Bukan serta-merta kita melalaikan kasih karunia. Bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Besok pasti diampuni lagi. Kasih karunia ini ada selama-lamanya. Toh nanti ketika aku berbuat dosa, aku bisa mendapat kasih karunia lagi. Bukan seperti itu. Rasul Paulus tidak menginginkan hal itu. Jawabannya sangat tegas. Sekali-kali tidak. Kasih karunia tidak berarti bebas dari tanggung jawab moral. Sebaliknya, harus memiliki kesadaran bahwa menjadi hamba dan memilih untuk taat. Ketika kita menjadi hamba, Bapak Saudara, mau tidak mau hamba harus taat. Tadi ya di kelas sekolah minggu, bagaimana menunjukkan ketaatan kita kepada yang berotoritas, yang punya kekuasaan. Diambil dari Roma juga. Bagaimana kekaisaran Romawi pada waktu itu, saudara, sangat menyimpang dari ajaran Kristen. Apa yang Rasul Paulus ajarkan? Mau tidak mau harus tunduk terhadap pemerintah.
Piye nek pemimpinmu seperti itu, pasrah pada Gusti Allah, menyerah. Ketika kata menyerah, wong Jawa kuwi lak wis pasrah, wis Gusti pasrah, itu lebih berbahaya. Karena apa? Secara tidak langsung atau secara bahkan langsung, dia sudah menyerahkan masalahnya ini kepada Allah. Wis pasrah Gusti. Ini yang lebih berbahaya. Ketika saya ngotot dengan kekuatan saya, saudara, aku harus bergerak, aku harus berontak. Seberapa besar kekuatan ketika melawan pemerintah? Betul ya? Bisa-bisa kita sendiri yang kalah, tapi ketika kita menyerahkan kepada pimpinan di atas pimpinan, lewat, saudara. Makanya orang Jawa itu yang ditakuti itu yang wis pasrah karo Gusti Allah. Karena apa? Ketika dia pasrah, ya wis berarti bukan aku yang bertindak, tapi Gusti Allah yang bertindak. Gitu ya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh jemaat Roma. Mau tidak mau jemaat Roma harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus. Kasih karuniamu itu bukan berarti kamu pergunakan untuk semau, tetapi karena kasih karuniamu itu kamu harus bisa menghasilkan buah. Buahnya apa nanti kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara. Dari ketekunanmu, ketaatanmu itu harus ada buah yang sungguh-sungguh nyata. Jika memilih dosa, maka ia akan menjadi hamba dosa yang membawa kepada kematian. Tetapi jika memilih kebenaran, maka ia akan menjadi hamba kebenaran yang membawa pada hidup. Jadilah orang benar, meskipun tidak dipandang benar. Gak gampang, saudara, menjadi orang benar. Karena apa? Tantangannya ketika kita berada pada orang-orang yang tidak benar, orang itu akan memandang kita orang yang aneh. Karena kita hidup di lingkungan orang yang tidak benar. Sedangkan hidup yang kita jalani adalah hidup benar. Sama seperti halnya seperti anak domba yang diletakkan di tengah-tengah rombongan serigala. Iya. Ketika saudara benar di tengah-tengah orang yang tidak benar, seperti itulah kira-kira. Ada serigala yang akan mengancam dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran itu akan teruji meskipun di tengah-tengah ketidakbenaran. Artinya apa? Artinya itu adalah pilihan. Mana yang akan engkau pilih? Engkau hidup benar, maka engkau akan menjadi hamba kebenaran. Engkau ikut arus mereka, berarti engkau akan memilih untuk menjadi hamba dosa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai aplikasinya di sini adalah hidup di bawah kasih karunia harus mendorong diri untuk menjauhi dosa dan menghidupi ketaatan. Setiap hari perlu memutuskan untuk mentaati Allah, bukan mentaati dosa. Ini tantangan kita sebagai orang Kristen. Jemaat di Roma ini tantangannya. Dia lebih memilih taat kepada Allah. Meskipun dia hidup di tengah-tengah ketidakbenaran, tapi dia harus bisa menunjukkan kebenaran. Saudara dan saya hidup di dunia ini, kita ada kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu harus mendorong kita untuk menjauhi dosa. Di ayat 23 disebutkan bahwa sebab upah dosa ialah maut, kematian. Jelas. Akankah kita memilih kematian? Akankah kita memilih maut? Kematian kekal? Atau kita memilih untuk menjadi hamba kebenaran sehingga kita akan menjadi produk kebenaran? Artinya kita menjadi orang-orang yang kudus. Kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Sebab saudara dilahirkan bukan dari dunia. Saudara dan saya dilahirkan dari surga. Maka sudah sepatutnya kita melakukan hal yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu transisi dari dosa kepada kebenaran. 16 ayat 17 sampai 18. Transisi itu apa ya? Peralihan, perpindahan.
dari dosa kepada kebenaran. Ayat 17 sampai dengan ayat 18, Rasul Paulus mengungkapkan syukurnya kepada Allah karena orang percaya yang dulu adalah hamba dosa sekarang mengalami transformasi, perubahan. Perubahan ini terjadi ketika mereka dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada mereka. Kebenaran ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi kebenaran yang harus dihidupi. Kesaksiannya Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, bagaimana ini terkait dengan kehidupannya yang lama, itu rupanya menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Roma. Ada transformasi, ada transisi. Memang aku dulu pelaku dosa, tetapi sekarang sudah menjadi pelaku kebenaran. Itu kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya jemaat di Roma pun juga mengikuti teladan Paulus. Jemaat yang ada di Roma, jadilah pelaku-pelaku kebenaran, supaya engkau tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi terikat, tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di zaman sekarang ini, sidik-sidik itu kita pasti melihat dosa. Apapun bisa menjadi ladang dosa. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma berkenaan dengan kesaksian hidupnya ini perlu kita lakukan, perlu kita teladani. Mengingat apa? Kita yang dahulu seharusnya mendapatkan kematian, tetapi yang oleh karena kasih karunia Kristus kita menjadi pribadi yang berbeda. Bukan kematian yang kita dapatkan, tetapi jaminan kehidupan kekal. Ini transisi, dan kita mengalami itu. Ketika kita sudah mengalami, pertanyaannya adalah, akankah kita mempertahankan atau kita kembali lagi dalam kehidupan kita yang semula? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang mengalami seperti itu. Dia sudah melewati masa-masa transisi, tetapi justru kembali lagi pada kehidupannya yang lama. Banyak faktor itu bisa menjadi penyebab kembali pada kehidupan lama. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus ini, ketika transformasi itu sudah terjadi, pertahankan. Ketika transformasi itu terjadi, dipelihara. Nek wong Jawa diuri-uri. Keselamatan yang ada pada kita itu memang harus kita benar-benar pertahankan, kita pelihara, supaya apa? Kita benar-benar ketika masanya nanti kita bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Mungkin bisa saja kita masih sehat, tapi Tuhan Yesus datang 10 menit, 1 jam yang akan datang, kita tidak tahu. Sudah siapkah kita? Sudahkah kita mempertahankan transformasi itu? Atau justru kita sudah menjadi orang yang berbalik, kembali kepada kehidupan lama? Ingat, kita tidak tahu masa dan waktu Tuhan Yesus datang. Hal yang perlu kita lakukan sebagai aplikasinya, Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa kita adalah hamba dari apa yang bisa kita taati. Siapa yang kita taati? Kristus. Kalau Kristus yang kita taati, mau tidak mau, dialah pribadi yang kepadanya kita menghamba, bukan kepada siapapun, bukan kepada direkturmu, bukan kepada yang punya perusahaan, bukan kepada siapapun, tapi kepada Kristus kita menghamba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini adalah hal yang sangat lumrah bagi kita orang Kristen ketika kita memilih untuk menghamba kepada Kristus. Karena itu memang panggilan kita. Jika kita telah memilih untuk mengikut Kristus, maka hidup kita harus mencerminkan kebenaran itu dalam tindakan kita sehari-hari. Kebenaran apa yang terkandung dalam Kristus? Kebenaran apa yang harus kita lakukan di dalam Kristus?
saudara pasti tahu apa yang harus saudara lakukan. Tuhan Yesus memberikan teladan mulia, banyak yang diteladankan, dan itulah yang harus kita ikuti. Yang terakhir, tindakan yang menghasilkan, ayat 19 sampai 22. Paulus menggambarkan bagaimana di masa lalu ia menggunakan anggota tubuhnya untuk kecemaran dan kedurhakaan. Hidupnya diperbuat, hidupnya digunakan untuk melakukan yang tidak berguna. Meskipun menurut keyakinannya dulu itu adalah bentuk ketaatannya kepada Allah. Dia membela Allah, dia membela agamanya, Yahudi, Yudaisme. Saking getolnya membela agamanya, ajaran Kristus ini dianggap sebagai ajaran yang menyesatkan, sehingga setiap pengikut-pengikut Kristus ini dikejar, dianiaya, bahkan dibunuh. Karena menganggap bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus dan ajarannya sudah menistakan agama Yahudi. Seorang yang menistakan agama, dia bahasanya gini, bisa dibunuh, halal untuk dibunuh. Saudaraku, ini ajaran Paulus, keyakinan Paulus yang lama. Tetapi ketika ia sudah mengenal Yesus secara pribadi, melalui perjumpaannya ini memberikan suatu kesaksian. Di masa lalu ia menggunakan anggota tubuhnya untuk kecemaran dan kedurhakaan. Itu dosa yang Paulus lakukan. Tetapi ketika ia sudah mengenal Yesus, pada akhirnya ia dipanggil untuk menggunakan anggota tubuhnya untuk kebenaran yang membawanya pada pengudusan. Itu dijadikan Allah sebagai suatu peringatan, ini loh kehidupanmu yang dulu. Engkau menganggap bahwa kehidupanmu yang dulu itu benar. Engkau menganggap bahwa hidupmu yang dulu itu adalah ibadahmu kepada Allah. Padahal itu sesuatu hal yang salah. Kesalahan itu dibukakan oleh Allah kepada Rasul Paulus, dan Paulus menyadari itu. Maka kesaksiannya, apa yang kulakukan dulu itu adalah sampah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tindakan yang menghasilkan, apa tindakan yang menghasilkan? Keputusanmu terhadap kasih karunia, itulah yang menghasilkan. Sehingga saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang dilayakkan oleh Tuhan. Kita menerima pengudusan, kita diangkat menjadi anaknya. Karena apa? Kita lahir dari Allah. Kita bukan dari dunia. Meskipun yang melahirkan kita ibu kita secara harafiah, simbok sing lahirnya awake dhewe, dilahirne dari daging, dari tubuh, dan kita dilahirkan di dalam dunia secara fisik, secara lahiriah. Tetapi secara rohaniah kita dilahirkan dari Allah. Kalau kita dilahirkan dari Allah, berarti kita berbeda dengan orang yang dilahirkan dari dunia. Orang yang dilahirkan dari dunia hidup menurut dunia. Tapi orang yang dilahirkan dari Allah, dia akan menghidupi ketetapan-ketetapan Allah melalui ketaatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang terpenting bagi iman kita, di mana Rasul Paulus juga menegaskan bahwa pengudusan dan kesudahan dari pengudusan ini adalah hidup kekal. Apa yang saudara nantikan di dalam hidup ini? Apa yang saudara cari di dunia ini? Nanti akan bermuara di mana? Bermuara pada kehidupan kekal. Ketika kita menghidupi hidup kita di dunia ini, carilah satu cara untuk bisa sampai kepada kehidupan kekal. Sebab ini harapan satu-satunya bagi kita di masa yang akan datang. Jadi kita harus memiliki satu keyakinan, kita hidup kekal. Amin. Saudara dan saya akan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Saudara harus bertransformasi. Saudara harus siap
menjalani hidup dengan benar, melakukan kebenaran seperti jalan yang sudah Tuhan Yesus tentukan. Dan kita harus bisa memikul tanggung jawab iman kita, hingga pada akhirnya pengudusan yang menghasilkan hidup kekal kita terima dan kita nikmati di masa yang akan datang, bukan saat ini. Dosa menghasilkan buah yang memalukan dan membawa pada kematian. Sebaliknya, kebenaran menghasilkan pengudusan yang membawa pada hidup kekal. Hidup kekal bukan sekedar masa depan yang jauh, tetapi realitas yang dimulai dari sekarang ketika hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kebenaran kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah? Sebab kebenaran itu adalah Allah. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran kalau kita tidak hidup di dalam Dia dan kita tidak mengenal Dia? Kita tidak bisa. Oleh karena itu, hidup di dalam Dia, mengenal Dia, baru kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kebenaran akan menghasilkan pengudusan, pengudusan akan membuahkan kehidupan kekal yang akan saudara dan saya nikmati. Aplikasinya, pengudusan harus menjadi fokus hidup kita. Sadari bahwa setiap tindakan kita sekarang memiliki dampak kekal. Ada dua kekekalan. Satu, kematian kekal. Dua, kehidupan kekal. Ya. Jadi perlu kita sadari tindakan kita akan mendapatkan dua hal ini. Hanya mana yang akan kita pilih? Kematian kekal atau hidup yang kekal ada pada kita. Pilihan itu ada pada kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah membawa kita dari perbudakan dosa menuju kebebasan dalam kebenaran. Bukan kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi kebebasan akan mengekspresikan atau memproklamasikan atau mendemonstrasikan kebenaran dari Allah. Itu tugas kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam pengudusan yang menghasilkan hidup kekal. Saudara, ini perjuangan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh pengudusan dan membuahkan kehidupan kekal. Marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, menghindari dosa dan hidup dalam kebenaran sehingga memuliakan namanya. Ini tujuan kita. Hidup benar yang kita lakukan bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi ketika orang melihat, orang akan menilai. Ketika orang menilai, maka orang itu akan tergerak, hatinya tergugah untuk meresponi apa yang kita lakukan. Ketika ada respon, saudara, tujuan dan harapan kita adalah dia melihat Kristus yang ada dalam diri kita dan dia percaya kepada Kristus karena apa yang kita lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Inilah akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan, dan itu sebagai kesimpulannya, kebenaran membuahkan pengudusan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berjuang untuk bisa hidup benar. Karena apa? Karena kasih Kristus. Karena kasih Kristus maka kita harus hidup benar. Karena kasih Kristus maka kita beroleh pengudusan. Dan karena kasih Kristus maka hidup kekal menanti saudara dan saya. Amin. Kita akan tundukkan kepala kita. Tim musik dan singer saya undang untuk maju ke depan. Kita melihat sejenak Bapak Ibu Saudara, bagaimana Kristus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa setia kepada kita, tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Dia baik. Oleh karena itu Dia memberikan kasih karunia. Ia membenarkan yang tidak benar, karena hati kita yang mau datang kepada Tuhan.
dan mengharapkan pembenaran itu terjadi. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Sudah sepatutnya saudara dan saya mempertahankan kekudusan dengan apa? Menjauhi dosa. Saudara dan saya sudah dikuduskan. Saudara dan saya sudah dipisahkan dari dunia. Maka sudah sepatutnya kita tidak hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Karena kita berasal dari Allah, maka setiap hal yang kita lakukan, yang kita perbuat menunjukkan apa yang sudah diteladankan oleh Kristus. Bapa, Engkau setia, tidak pernah meninggalkan setitik pun. Oleh karena itu persembahkan hidupmu, percayakan hidupmu kepadanya. Milikilah kerinduan senantiasa untuk meninggikan nama Tuhan. Undanglah Dia untuk ada dalam hidupmu senantiasa dan engkau hidup di dalam Dia. Dia adalah kebenaran. Oleh karena itu, hiduplah dalam kebenaran. Hanya Kristus satu-satunya yang bisa mengubah hati, mengubah hidup. Percayakan kepada Kristus, bersyukurlah kepada Kristus, karena kebenaran membuahkan kekudusan itu. Karena saudara dan saya sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari belenggu intimidasi dosa. Saudara sudah tidak sepatutnya lagi hidup di dalam dosa. Tapi saudara dan saya sudah sepatutnya hidup di dalam kebenaran Allah. Menghidupi kebenaran itu bertanggung jawab terhadap keselamatan yang daripada Allah. Taat, setia. Itu bentuk syukur kita kepada Allah, karena Dia sudah membenarkan kita. Dia sudah menguduskan kita, membuat kita berharga di mata Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Kita akan pujikan pujian ini bagi saudara. Dialah Allah Bapa kita. Tidak pernah sedikit pun, sedetik pun meninggalkan bagi saudara. Dia senantiasa setia. Kerinduanku tinggikan Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Karya Kristus sudah dinyatakan. Berubahlah dan berbuahlah. Tunjukkanlah bahwa kita hidup dalam kebenaran. Ubahlah hatiku, ubah hatiku seperti hati
firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami sebagai pribadi-pribadi yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan pilih untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan bila kebenaran itu akan membuahkan pengudusan untuk kami, sehingga setiap kami bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karya-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami, sehingga setiap kami saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah beroleh pengudusan. Setiap kami memiliki satu harapan, setiap kami memiliki satu kepastian bahwa setiap kami yang percaya sudah mendapatkan kehidupan kekal. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami dapat mempertahankan kekudusan itu, untuk kami dapat mempertahankan keselamatan, untuk kami mempertahankan kasih karunia. Dan ingatkan kami senantiasa Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ini akan menjadi ekspresi kami. Kami dapat mendemonstrasikan kebenaran, bukan keselamatan yang kami dapatkan untuk bebas berbuat dosa, tetapi bila melalui kebenaran, melalui pembenaran, kami semakin disadarkan bahwa dosa-dosa kami sudah dihapuskan melalui pembenaran yang daripada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, janji-Mu iya dan amin, kami percaya Tuhan. Kehidupan kekal menanti kami setiap anak-anak-Mu, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus, dan karena kami berusaha, berjuang untuk menghidupi kebenaran ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur atas firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan kami. Haleluya, amin. Silakan ikut kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang tercinta Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi hari ini ibadah yang spesial ya, tidak hanya waktu kita merayakan 17-an atau kemerdekaan bangsa kita, tetapi kita juga akan merayakan hari ulang tahun gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersatu hati untuk mengucap syukur kepada Allah kita, Tuhan kita yang telah menjadikan kita adalah umat-Mu. Mari kita akan bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami kenal dalam Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah memberkati gereja ini, gereja yang telah dimulai tahun 66 Tuhan, dan sampai saat ini, dan pada tanggal 13 Agustus 2004 gereja yang telah mandiri dan saat telah berusia 20 tahun dalam kemandiriannya. Semua itu karya-karya-Mu Tuhan, memakai setiap hamba-Mu, memakai setiap anak-anak-Mu, memakai seluruh sidang jemaat-Mu, gereja Baptisan ini Bapa, sehingga gereja boleh mandiri dan boleh terus bertumbuh berkembang karena Engkau yang berotoritas di gereja ini. Kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan-Mu Bapa. Kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau. Kami boleh merasakan kebersamaan yang dari Engkau. Kami boleh merasakan pertumbuhan iman yang dari Engkau melalui setiap hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama Bapa. Kami menyerahkan gereja ini kuasa-Mu Bapa. Gereja yang sudah usia 20 tahun dari kemandirian ini. Tuhan terus memberkati. Tuhan terus menolong kami untuk hidup dalam kebersamaan, menjadi satu untuk bertumbuh berkembang bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rindu hidup ini menjadi berkat bagi orang-orang lain Bapak, orang-orang di rumah tangga kami, di sekitar kami berada, dimanapun kami berada, kami rindu untuk menjadi berkat. Namun kami menyadari kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, untuk kami serahkan dan kuasa-Mu untuk pelayanan pendeta kami Kristus Yohanes bersama
istrinya Tuhan, Engkau akan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati roh hikmat kebijaksanaan dari Engkau untuk mengembalakan jemaat ini, sehingga jemaatnya terus bertumbuh berkembang baik secara kualitas dan kuantitas. Pakailah kami seluruh jemaat-Mu kali ini, para pengurus gereja, para pekerja-pekerja gereja, seluruh kaum awam gereja, pakai kami untuk bersama maju bertumbuh bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Tolonglah Tuhan berkati gereja ini terus bertambah jiwa baru. Pakai kami untuk menjadi garam, menjadi terang saksi-Mu melalui kehidupan kami, melalui kesaksian pribadi lepas pribadi kami. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami serahkan dan kuasa-Mu semuanya Tuhan. Engkau memberkati gereja ini dan kami percayakan kuasa-Mu Bapa. Engkau akan utus Roh Kudus-Mu menyertai gereja ini, menyertai kami satu persatu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk kami mengembangkan sayap iman kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu, untuk pertumbuhan perkembangan gereja ini. Kami serahkan dan kuasa-Mu, biar Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami. Bapak, kami berdoa untuk yaitu Ibu Pendeta kami, Ibu Ana Tuhan, Ibu Kristi Wahono yang saat sedang mengandung Bapak. Berkatilah Bapak untuk saat-saat menunggu kelahiran putranya. Tuhan terus menolong, berkati kesehatan Ibu. Tuhan memberkati bayi dalam rahimnya pada saatnya lahir secara alami oleh pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau beri yang terbaik bagi Ibu Ana, bagi keluarga pendeta kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setelah itu Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat ini, dari yang terkecil sampai yang tertua. Sukacita damai sejahtera menyertai kami, memberkati kami. Berkatilah kesehatan kami, berkati iman kami, berkatilah keluarga kami. Kami rindu keluarga kami roh temurun menjadi umat yang percaya dan tak patuh kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami akan terus mendukung pertumbuhan perkembangan gereja ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, di umur yang ke-20 tahun tentulah banyak hal suka duka yang sudah dilewati bagi gereja kita. Terutama untuk saudara-saudara kita yang usianya sudah sepuh. Banyak sekali melewati masa-masa di mana gereja kita bertumbuh dari gereja yang kecil sampai saat ini. Harapan kita bukan hanya gedung kita yang besar, bukan jumlah kita yang banyak, tetapi kita akan semakin dikuatkan dalam Tuhan, di dalam iman kita.
Ibu Sujiati sebagai Ketua Perancang Gereja kita. Untuk potongan tumpeng yang ketiga akan diberikan kepada Ibu Yono. Monggo Mbak Yono maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan untuk gereja kita. Ya, saja. Buat kita semakin bersemangat. Dan di bulan yang sama, kedua pendeta kita juga merayakan hari ulang tahun. Kita akan memberikan tanda kasih buat beliau, Bapak Endetus Daniel, juga Bapak Pendeta Muda Kristen Bahono. Saya mohon untuk ke depan dan Ibu Eka Edo akan memberikan
tidak hanya satu kecamatan, tapi ada 2 kecamatan dan 3 kelurahan ya. Madugiras, Maloan, Dudan, Rakilan dan Teras. Madugiras, kita semangat ya. Ya, oke. Saya membacakan jumlah penilaian yang terkumpul dari setiap mokjang benda dengan total nilai 630. Mokjang Teras dengan total penilaian tadi 6.300 ya. 6.300 nanya kurang 1. Dan yang kedua untuk Mokjang Teras dengan total penilaian 6.800. Nah ini masternya ini. Dengan total penilaian dari Mokjang Ketawang ini 7.400. Tinggi sekali ya. Tidak usah berkecil hati. Ini hanya untuk memeriahkan kita bersenang-senang, kreativitas kita yang akan membuat kita semakin akrab, semakin bersemangat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, untuk setiap mokjang, saya mohon untuk perwakilan dari setiap mokjang yang mendapat juara dulu ya. Mokjang Ketawang. Siapa Pak Wahyu yang namanya? Bapak Pendeta Daniel sebagai kepala ketua mokjangnya. Silakan untuk ke depan, juara 1 dan juara kedua Madugiras. Bapak Marcio saja, Bapak silakan. Untuk yang ketiga dari benda, silakan Bapak Haryadi. Ada tadi Bapak Haryadi? Tidak ada. Bu Sri, monggo silakan. Hadiah akan diberikan oleh Bapak Pendeta Muda Kris Triwahono. Madugiras tempat dan juara 2. Udah juara kapan lagi? Sekarang 3 dapat juara semuanya. Tahun nanti tamu yang kita nanya. Ya, oke. Selamat dari pemerintah. Tambah semangat, tambah bersukacita dalam pelayanan mokjang. Semua rangkaian acara sudah kita lewati. Saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin dari awal sampai selesai. Kita akan berdoa untuk doa penutup dan doa berkat. Yang terkasih Bapak Kris akan memimpin dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita akan tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam peribadatan ini. Tuhan sudah membimbing dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan saat ini Tuhan tiba waktunya kami akan berpisah bersama-sama. Kami akan pulang, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan pulang kami dari tempat ini sampai ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan bila sebelum itu Tuhan kami mau menikmati berkat, ada makanan, minum